pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya hormati. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan tentang materi etika berpenampilan. Sebelum saya menyampaikan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Kade Agus Satria Anantawijaya, NIM 201041121, kelas TI DGM kelas U. Sekarang saya akan mulai mempresentasikan materi yang saya bawakan. Yang pertama yaitu berpakaian yang sopan. Berpakaian yang sopan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan, karena berpakaian bisa mengekspresikan dan menunjukkan seperti apa diri kita, bagaimana orang lain melihat kita, dan perspektif orang itu terhadap kita dilihat dari segi berpakaian atau berpenampilan. Nah, ada etika berpakaian. Biasanya, kita kurang percaya diri saat ingin memilih pakaian. Biasanya itu terjadi karena kita belum menemukan gaya berpakaian yang sesuai dengan diri kita atau yang cocok dengan diri kita. Nah, biasanya banyak aspek yang dapat mempengaruhi kita dalam berpakaian, terutama yang pertama yaitu selebriti. Segala macam media akan menggunakan gaya berpakaian selebriti dalam menunjukkan contoh berpakaian. Maka dari itu, banyak orang yang ingin mengikuti gaya berpakaian selebriti dan banyak yang mengikutinya karena itu merupakan tren di masa kini. Yang kedua ada dari segi musik. Setiap genre musik memiliki cara berpakaian masing-masing, terutama dari genre rock, punk, R&B, pop, dan dangdut pun mempunyai gaya berdandan dan berpakaian yang berbeda. Dan tidak jarang juga banyak orang yang mengikuti dan meniru gaya berpakaian mereka sesuai dengan genre musik yang mereka senangi. Nah, setelah itu bisa dari teman-teman. Tanpa kita sadari, teman-teman kita sendiri dapat mempengaruhi cara berpakaian kita. Teman memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap diri kita, termasuk dalam memilih gaya berpakaian. Karena Anda selalu dekat dengan mereka, jadi tidak sadar Anda akan belajar dan mengikuti atau mengambil sedikit demi sedikit gaya berpakaian mereka. Nah, setelah itu ada etika berpakaian berdasarkan tempat-tempat tertentu. Yang pertama yaitu ada pakaian ke kantor. Sebagai pegawai kantoran, memahami etika berpakaian di kantor merupakan hal yang paling utama. Dengan penampilan bersih dan rapi, Anda dapat bekerja dengan nyaman dan diterima oleh rekan-rekan Anda. Pada saat berpakaian, ada baiknya Anda memiliki suatu pemikiran bahwa pakaian merupakan sarana investasi Anda untuk memajukan karir Anda ke depannya. Nah, ini merupakan contoh pakaian ke kampus. Contoh pakaian ke kampus bagi pria yang pertama yaitu untuk baju menggunakan pakaian yang sopan dan tidak menggunakan kaos oblong atau pakaian yang tidak layak untuk dipakai kuliah. Untuk celana menggunakan celana panjang jeans atau bahan yang tidak robek-robek pada celananya. Yang ketiga ada menggunakan sepatu untuk kuliah, karena akan terlihat lebih sopan, dan jangan menggunakan sandal ke kampus karena tidak bagus untuk dipandang jika kuliah menggunakan sandal. Nah, setelah itu ada berpakaian di tempat umum. Ada banyak pilihan pakaian yang tertutup dan sopan yang bisa digunakan tanpa mengurangi kecantikan perempuan atau ketampanan laki-laki. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa dan masyarakat, pakaian haruslah sesuai dengan etika yang ada dan berlaku di masyarakat, atau ada di tempat umum, karena pakaian seseorang akan mencerminkan jiwa dan kepribadian orang tersebut yang akan membentuk sikap dan perilaku seseorang.
Nah, setelah itu ada penggunaan aksesoris. Dalam penggunaan aksesoris yang harus kita pertimbangkan yaitu yang pertama, jangan menggunakan aksesoris yang berlebihan. Nah, yang kedua, pilihlah aksesoris yang simpel. Dan yang ketiga, pilih aksesoris yang menonjolkan busana atau yang cocok dengan busana yang kita kenakan. Dan yang keempat, sesuaikan model kalung dengan kerah baju. Yang kelima, gunakan aksesoris pada jari tangan, contohnya seperti cincin. Dan yang keenam, gunakan gelang yang dapat menghiasi tangan Anda. Atau untuk laki-laki bisa menggunakan jam tangan yang sesuai dengan pakaian yang Anda kenakan. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, saya berikan waktu. Nah, jika tidak ada, saya akan tutup presentasi pada pagi hari ini. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.